konten dan punya ide baru yang kayak ini kayaknya bagus nih gitu. Harus mulai ini sih ngeliat-liat tren, kira-kira trennya sekarang di teknologi apa, karena kan si kelas internasional ini baru ada satu program studi kan, si information system. Nah jadi yang dibuat kontennya adalah seputar sistem informasi dan juga teknologi-teknologi dikaitin sama kehidupan urban yang berkaitan banget kan sama UPJ urban kayak gitu. Selain itu juga dilihat di IPK-nya. Jadi setiap range IPK itu punya nilainya masing-masing. Nah, nanti nilai-nilai ini tuh diakumulasiin gitu. Yang paling tinggi ya dia yang menang. Halo Sobat UPJ, bertemu lagi sama aku Iqbal di POV UPJ episode ke-11. Yeay! Oke teman-teman, untuk kali ini narasumber kita yaitu adalah mahasiswa terbaik teman-teman. Mahasiswa terbaik dari Anugerah Nawasena. Nah, nggak perlu berlama-lama lagi, ini dia Kak Syula. Oke Kak Syula, boleh nih sapa teman-teman. Oke, halo teman-teman Sobat UPJ, perkenalkan nama aku Syula Khaila, aku mahasiswi manajemen angkatan 2020. Oke, apa kabarnya Kak Syula? Baik, Iqbal gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Kak Syula gimana? Kan lagi sibuk-sibuknya nih. Oke. Kakak sibuknya apa aja? Oke, aku kesibukannya belakangan ini kuliah pasti. Yang kedua aku join organisasi juga, organisasi HIMA. Yang ketiga kepanitiaan dan yang terakhir magang. Oke. Kak Syula kan tadi aku di awal tuh ngebahas tentang Anugerah Nawasena. Oke. Nah, teman-teman UPJ juga pasti pengen tahu nih, Anugerah Nawasena itu apa sih? Oke, Anugerah Nawasena itu intinya adalah sebuah kegiatan yang ada di bawah Biro Kemahasiswaan dan Alumni BKL UPJ. Jadi intinya acara ini itu untuk mewadahi mahasiswa-mahasiswi berprestasi UPJ selama 1 tahun ke belakang gitu. Jadi mengapresiasi mahasiswa-mahasiswi yang udah berprestasi kayak gitu. Oke, berarti ini untuk ya mahasiswa-mahasiswi yang berprestasi lah ya. Iya. Unjuk kalau misalnya UPJ ngasih reward lah ke mahasiswanya. Iya, oke. Ini kira-kira Nawasena ini diadain setiap tahun atau gimana sih Kak? Oke, jadi Nawasena ini rencananya akan diadakan setiap tahun. Jadi nantinya akan ada piala bergilir di setiap tahunnya, yaitu piala tadi mahasiswa terbaik tadi yang akan digilir kayak gitu. Oke. Nah, Kak Syula kan sebagai mahasiswa terbaik di Nawasena, negara Nawasena. Oke, Kak Syula gimana perasaannya? Perasaannya seneng pasti, apalagi bukan jangankan pas menang ya, pas tahu di nominasi mewakilkan manajemen gitu kan, itu juga udah kayak wah seneng juga gitu karena gak nyangka juga gitu kan. Iya, Terus ya seneng, cuman gak expect juga sih, karena kalau ngelihat nominator-nominator lainnya juga kan mereka prestasinya lebih kelihatan lah, menurut aku lebih banyak juga gitu. Cuman ya nggak nyangka aja bisa menang. Tapi emang ada berapa kandidat sih Kak? Ada 10, jadi setiap program studi di UPJ itu ngasih salah satu mahasiswa terbaiknya di prodinya kayak gitu. Oke, berarti banyak juga ya? Iya. Padahal kalau misalnya dibilang prodi-prodi yang lain juga mungkin banyak yang berprestasi, tapi ya mungkin emang Kak Syula ini banyak juga kan, biasanya orang Kak Syula di mana-mana gitu, banyak kan fotonya di Instagram. Masa iya? Iyalah. Nah, kira-kira nih Kak, kalau misalnya dari Anugerah Nawasena ini, apa aja sih yang Kakak persiapkan, atau Kakak tahu gak sih indikatornya apa pas Kakak jadi mahasiswa terbaik itu? Oke, sebenarnya kalau ditanya persiapannya apa, nggak tahu juga, karena baru tahu mau ada acara ini tuh di Desember. Pasti kalau udah Desember nggak mungkin dong mau nyiapin apa, orang itu 1 tahun kebelakang dari Januari sampai Desember gitu. Cuman kalau dilihat dari indikatornya yang dinilai adalah prestasi akademik dan non-akademik dan tingkatan-tingkatan dari prestasinya. Apakah itu di universitas atau mungkin di daerah atau di nasional ataupun internasional gitu. Selain itu juga dilihat di IPK-nya. Jadi setiap range IPK itu punya nilainya masing-masing. Nah, nanti nilai-nilai ini tuh diakumulasiin gitu. Yang paling tinggi ya dia yang menang kayak gitu. Ngomongin IPK nih. Yes. Boleh gak sih di-spill gitu IPK Kak Syula berapa? Udah flexing tapi ya? Iya. Ya enggak, aku jadi IPK aku udah untuk semester ini itu 3,80. Waduh, keren banget ya. Hey. Itu gimana Kak? Kan dari online ke offline pasti ada peralihan lah ya. Dari online-nya yang tadinya pasti orang-orang mengira online itu gampang gitu. Jadi IPK-nya tinggi-tinggi. Pas di offline, apakah Kakak menurun atau stabil tuh? Sebenarnya kalau dibilang menurun atau stabil pasti fluktuatif sih, naik turun gitu. Cuman lebih ke mempertahankan si angka ininya sih, jangan sampai ada di bawah sini gitu. Kalau misalkan ditanya online lebih gampang daripada offline, ya iya online lebih gampang, orang kita di rumah doang, ujiannya juga ya udah gitu kan. Kalau offline
ya sebenarnya adaptasinya itu lagi. Jadi kayak kita udah kemarin semester 4 kan offline ya. Kita semester 4 tapi kayak kita kayak mahasiswa semester 1 kan. Iya, Adaptasi sama lingkungan kelas, sama dosennya, mungkin di online dan offline beda gitu. Sama teman-temannya juga gitu. Nah, itu makanya pentingnya jadi orang yang harus bisa adaptasi. Oke. Kak Syula kan banyak banget kesibukannya ya tadi. Kakak juga kalau nggak salah jadi anak magang PHA kalau nggak salah, Iya. kelas internasional. Nah, Yes. itu kira-kira maksudnya gimana sih Kak, kelas internasional? Oke, jadi UPJ itu punya 2 program, ada program reguler dan juga internasionalnya. Nah, aku tuh megang kelas internasional bagian sosial medianya, jadi emang buat konten-konten kayak gitu. Oke, itu susah nggak sih? Susah mah susah, soalnya aku juga awalnya menurut aku ya, aku orangnya tuh nggak sekreatif itu gitu. Oke. Untuk buat konten dan punya ide baru yang kayak, ini kayaknya bagus nih gitu. Ya jadi mungkin karena aku ngerasa aku bukan orang yang kreatif dan segala macem, jadi emang agak harus ekstra sih, kayak belajar, harus cari-cari, harus mulai ini sih lihat-lihat tren, kira-kira trennya sekarang di teknologi apa, karena kan si kelas internasional ini baru ada satu program studi kan, si information system. Nah, jadi yang dibuat kontennya adalah seputar sistem informasi dan juga teknologi-teknologi dikaitin sama kehidupan urban yang berkaitan banget kan sama UPJ urban, kayak gitu. Oke. Kalau misalnya dari kerjaan ini, kakak ada tim atau kerja sendiri? Oke, kalau misalkan untuk saat ini aku kerjanya sendiri, cuman kemarin-kemarin emang sempat ada tim, cuman karena masih sesama mahasiswa juga ya, dan kapasitas orang kan juga beda-beda. Jadi pas offline dari mereka juga emang kayak tidak menyanggupi untuk kuliah sambil kerja, jadi aku sekarang sendiri lagi gitu. Oke. Ada gak sih niatan buat nyari-nyari tim atau nyari orang lagi? Oke, niatan nyari tim sih ada, karena juga sebenarnya setiap orang yang tahu aku lagi ngerjain konten kadang suka bilang, mau dong kerja bareng gini gitu. Ya aku sebenarnya mau aja, cuman kan aku tuh maunya bener-bener orangnya tuh yang berkomitmen dan konsisten. Karena kalau misalkan kayak aku minta tolong, ayo kita brainstorming lah, sekedar brainstorming dulu untuk cari ide-ide untuk konten, tapi mereka kayak selalu, aduh gak bisa, mau organisasi, aduh gak bisa, mau ini, mau itu. Jadi kayak, ya kalau misalkan kayak gini mah sama aja kayak kerja sendiri kan jatuhnya. Nah, iya, makanya mau cari tim yang emang bener-bener mau kerja dan emang bisa kerja, itu masih agak susah. Tapi kalau misalnya ada yang kayak gitu tapi tidak penuh ekspektasinya tuh nggak sesuai gitu sama Kak Syula gimana? Iya, kalau dari aku sih nggak masalah sih. Kalau misalkan hasil kerjanya, kayak misalkan dia udah buat konten nih, aku tahu dia udah effort segala macam, tapi emang ternyata hasilnya nggak sesuai sama ekspektasi aku masih kayak udah nggak apa-apa kan, sama-sama belajar juga. Aku juga belajar cara buat konten gitu. Cuman kalau misalkan cara kerjanya yang nggak sesuai ekspektasi, kayak misal aku mikirnya dia anak bisa nih kerja gini, mau untuk kerja sama gini, ternyata orangnya yang kayak, oh enggak, males ini itu banyak alasan. Aku nggak terlalu suka sama orang yang banyak alasan soalnya. Kayak ngeluh gitu-gitu, itu yang menurut aku yang nggak bisa ditoleransi sih, yang kayak nggak sesuai ekspektasinya, lebih ke arah sana. Oke. Nah, Kak Syula ngomong-ngomong tentang prestasi nih, kan Kak Syula itu pernah ke Bali. Ya. Nah, boleh tuh diceritain Kak, di Bali tuh ngapain aja? Oke, jadi waktu itu aku ikut program Summer School. Jadi di UPJ itu setiap tahun biasanya ada program Summer School. Di tahun 2021 juga ada Summer School, tapi dia online sama negara India dan juga Jerman. Nah, tahun 2022 kemarin itu Summer School-nya kebetulan ke Bali. Asik kan kedengarannya, ke Bali gitu. Nah, Asik, itu 2 minggu di Bali dan benar-benar fully funded. Jadi kita nggak ngeluarin apapun dan dibiayai juga sama UPJ-nya. Jadi kayak udah kita 2 minggu di Bali gitu kan, terus dikasih uang saku juga, jadi emang sebenarnya benar-benar enak. Cuman kan pasti segala sesuatu punya poin minus dan plusnya. Sebenarnya bukan minus banget sih, cuman kayak ya pasti ada tuntutan-tuntutan yang emang harus dikerjain. Karena selama 2 minggu di Bali itu walaupun kita Sabtu Minggunya ada kayak one day full trip, itu benar-benar happy-happy doang. Cuman dari kita nyampe, tuh aku nyampe hari Minggu, terus Seninnya kan kelas pertama. Ya udah kita kelas tuh bener-bener yang bener-bener yang ngerjain project. Jadi dari hari pertama sampai hari ke-12 apa hari ke-11 gitu, itu tuh kita ngerancang sebuah projectnya itu untuk handling food waste gitu di Indonesia, terutama di daerah Bali gitu. Jadi kita benar-benar cari solusi dan bisnis kita yang kira-kira bisa ngatasin food waste kayak gitu. Capek nggak Kak? Capek, cuman kayak apalagi kebetulan tim aku tuh yang anak-anak ambis gitu loh, anak-anak ambis di negaranya. Jadi kayak pas kelompok-kelompok lain kan itu dibagi per kelompok kan kita ngerjainnya, dan kita nggak dikasih sama anak-anak yang dari satu univ, jadi benar-benar dipisah, benar-benar di mix. Dan itu kayak
ternyata kelompok aku tuh bisa dibilang kelompok yang cukup ambis gitu. Aku ngerasa kayak aku di sini nih, teman-teman aku udah kayak udah jangan terlalu ambis-ambis banget gitu. Tapi kalau mereka ke sana kayaknya juga kaget gitu. Karena lebih parah lagi. Jadi kayak kalau kelompok lain misal mereka diskusi cuma sampai jam 5 sore, kelompok aku tuh bisa sampai jam 8, jam 9. Pernah sampai jam 10 malam aku yang udah kayak capek. Karena benar-benar dari pagi, dari jam 9 diskusi sampai jam 8 malam kan capek ya. Nah itu mereka tuh tapi masih ada energi aja untuk kayak hal-hal simple benar-benar yang dipikirinnya sekritis itu gitu. Jadi emang benar-benar kritis banget sih anak-anak di sana. Tapi kenapa mereka sampai se-effort gitu? Iya nggak tahu ya. Padahal juga nggak ada omongan kalau misalkan kita mau ada nanti best team itu nggak ada omongan kayak gitu. Cuman kayaknya emang mereka kalau aku bisa lihat sih dari backgroundnya adalah emang orang-orang yang peduli dengan si masalah food waste ini gitu. Jadi mereka ikut bukan sekedar ikut, cuman mereka tahu isunya apa nih yang lagi mau dibawa di program ini dan mereka harus apa gitu. Jadi mungkin kalau untuk orang-orang yang nggak terlalu tertarik, kayak aku sebenarnya baru pelajarin tentang food waste, ngomongin apa sih food waste tentang apa gitu, dan mulai tertarik sama isu itu kan pas aku udah kayak nih mau ada program ke Bali tentang food waste. Nah, aku baru pelajarin kan. Nah, kalau mereka enggak, kayak mereka emang udah punya beberapa project dan emang benar-benar fokus untuk si handling food waste ini. Jadi ya wajar aja sih kalau menurut aku kalau emang mereka sekritis dan setertarik itu waktu project. Berarti emang mereka udah punya tujuan nggak sih pas mau datang ke Bali itu? Iya, emang udah pada punya tujuannya masing-masing. Keren banget sih. Berarti emang benar-benar mereka udah persiapkan banget ya sih? Udah, betul. Nah, oke. Untuk Kak Syula sendiri, gimana nih perasaannya jadi mahasiswa UPJ? Seneng nggak? Perasaan jadi mahasiswa UPJ? Sebenarnya aku nggak expect sih, kayak bukan nggak expect kuliah di UPJ, iya emang nggak expect juga sih gitu. Cuman kayak aku nggak expect aku bisa dapetin kesempatan yang sebenarnya nggak pernah aku bayangin sebelumnya. Jadi kan waktu itu aku bisa dibilang gambling ya, pilih negeri atau UPJ nih gitu. Dua-duanya aku malah awal aku nggak kepikiran untuk UPJ gitu, udah kayak udahlah negeri aja gitu. Cuman aku kan nggak pede kan, kayak aduh kayaknya kalau gue nggak dapet negeri nggak asik nih gitu kan, kayak udah kalau misalkan nggak daftar ya seenggak-enggaknya gue nggak buat orang tua gue kecewa-kecewa banget lah, udahlah daftar bea iseng gitu sebenarnya. Cuman kayak pas sudah lihat ternyata harus pilih mau negeri apa mau UPJ gitu, terus kayak nggak tahu ya kenapa, tapi aku kan selalu mikir apa yang mau aku lakuin beberapa tahun ke depan dan segala macam itu. Tapi di pikiran aku tuh aku nggak ada kayak ngebayangin aku kuliah di tempat itu, di negeri itu, terus aku mau ngapain enggak gitu. Terus aku kayak mikir kalau gue di UPJ gue bakalan ini gitu. Terus kayak ya udah akhirnya aku pilih di UPJ dan ternyata banyak kesempatan internasionalnya tadi gitu. Jadi aku mikir ya udah nih sebenarnya kalau gue udah di swasta gue nggak boleh diem aja gitu. Gue harus ekstra juga kan, harus mau aktif segala macam. Makanya aku kayak dari awal aku masuk sini aku tuh berusaha cari tahu lah program-program internasional apa yang ada di sini dan bisa ngembangin diri aku kayak gitu. Tapi sesuatu yang kakak emang pengen, kenapa kakak pilih UPJ itu apa? Rekomendasi kerja saya. Rekomendasi Basic banget gak sih? Kayak semua anak-anak UPJ kayak gitu deh. Iya sih. Iya kan kayak gitu karena kan. Sebenarnya aku masuk UPJ juga karena Kak Syula sih. Iya Kak Syula yang nyuruh untuk jadi anak BEA juga. Dan akhirnya keterima di sini dan menjadi adik tingkatnya Kak Syula sendiri. Iya betul banget. Oke Kak Syula, mungkin boleh nih tips and trick untuk teman-teman sobat UPJ terkait mungkin IPK tinggi atau biasa anugerah Nawasena juga dan juga jadi mahasiswa-mahasiswi terbaik di UNIF atau di UPJ sendiri. Oke, kalau tips and trick sebenarnya kayak aku nggak se-capable itu sih untuk ngomong. Cuman nih kalau dari pandangan aku intinya adalah kita mau aktif gitu. Semuanya kan berawal dari kelas ya, aku bilang. Kayak aku pertama kali ikut kegiatan intern aja sebenarnya gara-gara dosen aku di kelas. Karena setiap pelajarannya dia, aku cuma merhatiin dia doang sebenarnya. Terus kalau dia tanya aku jawab. Terus dia ngerasa kayak, ya udah deh kamu ikut program ini aja summer school ini gitu. Nah kan sebenarnya jadi buka kesempatan lain ya. Karena pas kita masuk UNIF kan kita nggak kenal organisasi, kita nggak kenal ini itu, yang kita kenal cuma apa? Cuman dosen dan teman-teman sekelas aja kan. Dan menurut aku itu kayak first step kita sebenarnya, kayak awal kita mulai itu justru di situ, gimana caranya kita buat first impression yang baik sampai akhirnya orang-orang kayak wah bagus nih dia, wah bagus boleh nih rekomendasi kesini. Akhirnya kan jalannya jadi kebuka-buka gitu. Dan intinya sebenarnya adalah mau sih, karena menurut aku kalau kita mau sama sesuatu pasti bakalan ada jalan, walaupun emang susah, tapi pasti bakalan ada jalannya kayak gitu. Oke. Itu aja nih Kak Syula untuk podcast kita kali ini. Terima kasih Kak Syula udah juga, hadir. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu nonton podcast UPJ di setiap hari Jumat. Oke teman-teman, dadah.